Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Cahyarani dengan NPM 22411117 kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan strategi produk. Secara mendasar, pengertian strategi produk adalah suatu perencanaan teknis dalam mengidentifikasi tiap-tiap tujuan dan masuk produk yang akan dijual berdasarkan visi perusahaan. Strategi produk adalah fondasi utama dalam perencanaan dan pengembangan produk yang memetakan tolak ukur guna melakukan pemasaran kreasi serta distribusi konsep. Selanjutnya, elemen-elemen dalam strategi produk. Untuk memahami lebih jelas pengertian strategi produk, berikut ialah sejumlah elemen kunci yang ada di dalamnya. Yang pertama, inisiatif, merupakan tujuan spesifik yang menjadi dasar perilaku perusahaan. Umumnya, dalam hal ini mencakup berbagai hal yang bisa mempengaruhi pencapaian penjualan. Misalkan meningkatkan retensi pelanggan, mendidik pelanggan, menelusuri saluran penjualan baru, atau juga meningkatkan penjualan. Yang kedua, value proposition. Value proposition atau proposisi nilai suatu produk pada dasarnya menunjukkan alasan pemilihan yang dilakukan oleh pelanggan. Dalam hal ini, Anda menguraikan beragam manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan produk terkait mengidentifikasi masalah apa saja yang berhasil diatasi produk terkait dan juga keunikannya. Hal ini dapat Anda manfaatkan dalam proses pemasaran terkait penjualan maupun pengembangannya agar menjadi lebih baik. Dalam artian, value proposition membantu Anda mengetahui kekurangan ataupun kebutuhan pasar hingga menjelaskan bagaimana produk Anda mampu mengatasinya. Yang ketiga, metode penetapan harga. Metode penetapan harga juga perlu diuraikan dengan jelas agar perusahaan mampu memperoleh keuntungan dan mendapat modal kembali sehingga biaya operasional produk pun bisa ditutupi. Bagian ini meliputi analisis struktur harga, margin keuntungan ideal suatu produk hingga perkiraan jumlah pelanggan yang bisa dicapai. Yang keempat, tujuan teknis. Visi perusahaan sebetulnya hanyalah tujuan abstrak produk sehingga Anda memerlukan sebuah tujuan teknis yang mendasari sasaran terkait kinerja penggunaan serta penjualan produk. Hal ini umumnya diambil dari informasi atau metrik dari produk dan pasar, seperti pendapatan yang dihasilkan atau ulasan penggunaan. Tujuan tersebut nantinya digunakan sebagai proyeksi bagaimana produk bekerja. Yang kelima, sasaran pasar. Strategi produk juga mengidentifikasi jangkauan sasaran pasar yang diinginkan dan alasan mereka menggunakan produk Anda. Dalam hal ini, Anda perlu merincikan atau mengelompokkan siapa saja yang menjadi target pasar Anda beserta penjelasan lainnya mengapa mereka merupakan pelanggan ideal. Di samping itu, Anda juga wajib memperhatikan faktor lainnya, misalkan kondisi pasar, tingkat kejenuhan, serta kompetitor di dalamnya. Ini dilakukan untuk mengetahui peluang terbaik bagi produk Anda. Yang keenam, lini masa produk. Elemen produk strategi yang terakhir adalah timeline atau lini masa produk. Hal ini akan membantu Anda menjalankan perencanaan lebih efektif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, manfaat strategi produk. Yang pertama, panduan siklus hidup produk. Dalam lingkup internal, manfaat strategi produk adalah memberikan panduan atau pengetahuan kepada tim perusahaan terkait nilai utama produk dan proses pembangunan reputasi maupun minat pelanggan. Yang kedua, memiliki pemikiran kritis. Manfaat lainnya dari strategi produk adalah mendorong pemikiran kritis saat menentukan metode penjualan maupun pemasaran. Yang ketiga, memprioritaskan sumber daya. Produk strategi juga sekaligus membuat Anda memprioritaskan sumber daya dengan lebih baik hingga akhirnya memperoleh hasil secara maksimal. Sebab Anda selalu mengidentifikasi bagian terpenting dari perencanaan penjualan. Yang keempat, mengembangkan kinerja tim. Manfaat berikutnya dari strategi produk adalah membantu mengembangkan kinerja tim perusahaan. Sebab tiap orang jadi mampu memahami dan menyelaraskan visi dengan lebih mudah. Hal ini akan digunakan sebagai alat kolaboratif yang mampu mendorong kinerja para anggota. Komunikasi antar karyawan yang di dalam perusahaan menjadi jauh lebih lancar sehingga mengembangkan kemitraan pun bisa dilakukan dengan mudah. Yang kelima, menjadi tolak ukur kesuksesan. Produk strategi juga menjadi tolak ukur kesuksesan penjualan secara jangka panjang.
bukan sekedar menunjukkan bagaimana proses produksi, distribusi, dan operasinya. Dengan begitu, perusahaan bisa memahami perencanaan pencapaian utama dan garis waktu proyek di sepanjang jalan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.